Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang kabar terbarunya Esther Yi yang katanya pernah membuli rekan sesama artis. Kisah hidupnya Esther Yi dari masa kecilnya sampai dia menjadi selebriti yang lagi naik daun sudah pernah kita bahas ya. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa nonton dulu. Di tanggal 6 September 2025, seorang artis bernama Chang Hao-ye mengungkit masalah pembulian yang dilakukan Esther Yi 9 tahun yang lalu. Chang Hao-ye adalah seorang artis wanita asal Shantung yang lahir pada tanggal 2 Mei 1995. Dia mengawali karirnya sebagai model dengan berlatih di sebuah institusi model. Beberapa bulan setelah berlatih, dia memenangkan kompetisi Miss Tourism International Zhejiang. Dia kemudian menjadi kontestan tamu di kompetisi Miss Tourism Cina dan menjadi duta citra untuk kompetisi Miss Tourism World. Dia bahkan ikut di panggung peragaan busana Shanghai Fashion Week. Di tahun 2015, dia mengikuti acara I Supermodel. Dilanjutkan dengan acara variety show Grade 1 Freshman di tahun 2016. Setelah itu, dia rutin bermain di banyak film dan drama sampai sekarang. Saat kabar tentang perselisihan antara Chang Hao-ye dan Esther Yi muncul, Chang Hao-ye dikabarkan telah memilih untuk menjauh dari dunia hiburan. Di bulan Agustus 2025, seseorang yang mengaku sebagai penggemar Esther Yi mengirim pesan panjang ke Chang Hao-ye. Hal ini menarik perhatian luas karena membahas tentang masalah pembulian yang terjadi sekitar 9 tahun yang lalu. Tepatnya saat mereka sama-sama muncul di variety show Grade 1 Freshman di tahun 2016. Rupanya dalam acara tersebut, Chang Hao-ye merasa dibully sama Esther Yi. Inti pesan dari penggemar Esther Yi adalah menganggap pembulian tersebut sebagai masalah kecil dan meminta maaf atas nama Esther Yi yang dianggap masih muda dan tidak sengaja melakukan kesalahan. Halo Chang Hao-ye, aku selalu ingat ketenanganmu di depan kamera dan dedikasimu terhadap penampilanmu di hari-hari awal di acara itu. Aku langsung merasa kau sangat tangguh. Kemudian sesekali aku mengingat kembali kejadian-kejadian kecil di acara itu. Dan aku menyadari bahwa Esther Yi masih muda saat itu. Mungkin dengan keterus-terangan khas anak muda dalam kata-kata dan tindakannya, mungkin juga kurang mempertimbangkan perasaan orang lain. Hal ini membuatmu merasa tidak nyaman saat itu. Sebagai penggemarnya, aku selalu merasa sangat menyesal. Aku selalu percaya dia tidak bermaksud menghina. Kemungkinan besar dia kehilangan kendali atas kata-katanya di atmosfer kompetisi. Tetapi itu bukan alasan untuk membuatmu tidak nyaman. Jadi hari ini aku ingin menyampaikan permintaan maafku. Aku sangat menyesal atas segala tekanan yang mungkin ditimbulkan oleh kejadian-kejadian kecil ini. Dan aku harap hal itu tidak akan mempengaruhi hidupmu saat ini. Aku tahu kau telah memilih kehidupan yang lebih sederhana, kedamaian yang sungguh berharga. Saya tidak bermaksud mengganggumu dengan pesan ini, tetapi hanya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang terlambat. Akhir kata, saya mendoakan Anda agar selalu damai dan sukses di tahun-tahun mendatang. Dan semoga Anda dapat terus menikmati hidup yang Anda cintai. Namun, Chang Hao-ye tidak tinggal diam dan langsung memberikan tanggapannya. Menurutnya, pesan permintaan maaf dari penggemar Esther Yi jauh lebih menyinggung daripada kata-kata kasar yang langsung ditujukan kepadanya. Sejujurnya, pesanmu itu lebih menyinggung perasaanku daripada mereka yang secara langsung menggunakan kata-kata kasar untuk menghinaku. Kau tidak berhak menganggap apa yang kualami sebagai masalah kecil. Jadi dalam acara variety show Grade 1 Freshman, si Esther Yi sempat menyebut Chang Hao-ye sebagai siluman laba-laba dari Gua Pansi. Itu loh guys, siluman laba-laba yang digambarkan cantik, seksi, hot, dan suka gangguin rombongannya Biksu Tong di cerita-cerita Journey to the West. Lalu Esther Yi terlihat seperti menyombongkan diri
bahwa dia bisa mengalahkannya dengan cara apapun. Esther Yi bahkan diduga mengumpulkan sekelompok kecil orang untuk mengisolasinya. Chang Haoye merasa dirundung secara halus sehingga tidak ada bukti, tapi dia jadi merasa tidak percaya diri. Kalau yang kubaca dari media sih, Esther Yi ini memang punya karakter yang lucu, percaya diri, energik, dan blak-blakan. Selain itu dia juga punya suara seperti bayi yang awalnya sering menuai kritik. Apalagi ditambah dengan latar belakangnya sebagai anak tunggal dari keluarga kaya, sehingga sikapnya sering disalahartikan sebagai kesombongan. Chang Haoye mengaku membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri. Namun kondisinya sekarang sudah jauh lebih baik. Dia juga memberikan kutipan dari sebuah buku untuk menyoroti pentingnya berempati terhadap penderitaan orang lain. Belakangan ini, kontroversi seputar keluarga Esther Yi sedang memanas. Hal ini membuat Esther Yi jadi ikutan dibenci dan kehilangan sekitar 720.000 follower dalam sekejap. Di tengah memanasnya kontroversi seputar keluarga Esther Yi, Chang Haoye kembali membahas tentang masalah pembulian yang pernah dialaminya. Dia sih tidak menyebut nama di postingannya, tapi diduga pelaku yang dimaksud adalah Esther Yi. Di tanggal 6 September 2025, dia membuat postingan panjang yang isinya kurang lebih begini. Bagaimana mungkin seorang pelaku pembulian memainkan peran sebagai korban pembulian? Menurutnya, dia pasti tidak mengerti bagaimana perbuatannya bisa menyebabkan kebencian. Karena meskipun dia kehilangan segalanya, dia masih bisa hidup dengan nyaman. Kehidupannya 100 kali lebih baik darinya. Dia mengaku tidak punya apa-apa dan mulai berjuang sejak usia 17 tahun. Meskipun miskin, dia tidak mengambil jalan pintas. Awalnya, banyak perusahaan dan sutradara menawarinya kontrak yang menggiurkan. Tapi setelah pembulian itu, dia jadi stres. Lalu menghabiskan waktunya selama sekitar 2 bulan hanya berbaring di tempat tidur di rumah. Dia kehilangan semangat untuk melakukan apapun. Dia bahkan kehilangan kemampuan melakukan hal-hal dasar seperti menyikat gigi, mencuci muka, dan makan. Stres membuatnya mengalami gejala somatik yang parah. Selama 2 tahun berikutnya, dia terus melakukan perawatan dan minum banyak obat setiap hari. Sampai suatu hari di tahun 2019 dia mencoba bundir. Beruntung keluarganya datang tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit. Dia selamat setelah terbaring di ICU selama 3 hari. Setelah itu, dia sempat mengalami hilang ingatan. Menurutnya, berkat Tuhan, dia masih hidup sampai sekarang dan bisa menceritakan semuanya. Dulunya, dia mendapatkan pujian dari beberapa sutradara karena kemampuan aktingnya. Namun setelah mulai minum obat setiap hari, dia menjadi seperti robot tanpa emosi. Jadinya dia merasa tidak bisa berakting dengan baik. Dia mengaku bermain di banyak film dan drama dalam kondisi seperti ini. Dia merasa seharusnya bisa berakting jauh lebih baik di semua drama dan filmnya. Menurutnya, somatisasi karena depresi bukan masalah sederhana. Penyakit kejiwaan ini membuatnya lemas. Wajahnya berkedut tidak normal, tangannya gemetar tidak terkendali. Di lokasi syuting, sutradara menyebutnya terlalu gugup. Somatisasi menyebabkan masalah di sendi-sendi dan tulang wajah bagian bawah. Rahangnya terus mengalami masalah berulang, sampai dia jadi kesulitan untuk makan. Karena sulit makan, dia jadi cuma bisa makan bubur. Akhirnya dia harus menjalani operasi. Seluruh wajah bagian bawah dibedah dan dijahit. Operasinya menyakitkan, menghabiskan uangnya, membutuhkan waktu untuk pemulihan dan merubah wajahnya. Semua gejala yang ditimbulkan penyakit kejiwaan ini dan proses pengobatannya tentunya berdampak serius ke perkembangan karirnya. Dia jadi harus melewatkan banyak tawaran pekerjaan. Perubahan wajahnya juga membuat netizen jadi menuduhnya melakukan operasi plastik. Lebih lanjut, penyakit kejiwaan ini mempengaruhi pola tidur dan membuatnya mengalami gangguan sistem kemih. Dia jadi insomnia dan terus-menerus ingin buang air kecil. Tapi ketika dia ke kamar mandi tidak ada apa-apa. Dia menjalani semua tes dan hasilnya normal.
Akhirnya, psikiater menggandakan dosis obatnya. Lalu dokter memberinya obat dengan dosis 2 kali lipat dari dosis normal. Dia juga jadi sering mengalami kram perut dan rasanya sangat nyeri. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia merasa sakit punggung dan tidak berenergi. Kondisi ini juga mempengaruhi ingatannya. Tadinya, dia bisa menghafal inti dari sebuah buku hanya dengan sekali baca, lalu hampir mengingat isinya dengan 2 kali baca. Sekarang, dia bahkan tidak ingat kemarin sudah makan berapa kali. Sepertinya seluruh bagian tubuhnya mengirimkan sinyal kalau dia itu stres. Sudah hampir 10 tahun berlalu, tapi dia masih merasa sedih saat mengingatnya. Dia merasa masih sama tidak berdayanya seperti 9 tahun yang lalu. Sekarang, dia sudah lebih bijaksana, tapi tetap tidak bisa melepaskan rasa bencinya. Kenapa dia harus membayar semahal ini untuk perbuatan jahat orang lain? Sampai saat ini, pihak Ester Yi maupun Ester Yi Studio belum memberikan tanggapan apapun. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.